Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Oktamat. Kali ini kita akan belajar persamaan trigonometri, yaitu kelas 11 SMA ya, yaitu otomatis kelas 11 SMA materi matematika peminatan. Di persamaan trigonometri ini sebenarnya lanjutan dari kelas 1 tentang trigonometri. Otomatis yang kita pelajari ada 3 jenis, bisa berupa sin, ada juga bisa berupa sin, ada cos sama tangen. Nah, ketika nanti ketemu sin, maka untuk mencari persamaan trigonometri atau nilai x-nya, maka x di sini nanti terbagi menjadi 2, bisa berupa alfa ditambah k kali 360. Bentuk yang kedua adalah 180 min alfa ditambah k kali 360. Misalkan kok nanti berupa pi bukan 360, maka tinggal kamu ganti aja, berubah menjadi alfa ditambah k kali 2pi. Ini juga sama, 180 atau pi ya, min alfa ditambah k kali 2pi. Itu kalau berupa sin. Akan tapi kalau nanti berupa cos, maka nanti ada 2, yaitu bisa berupa alfa ditambah k kali 360. Yang kedua negatif alfa ditambah k kali 360. Untuk pi-nya tinggal kalian ganti sesuai dengan pernyataan soal. Kemudian yang ketiga otomatis yaitu berupa tangen. Tangen cuma ada 1, yaitu alfa ditambah k kali 180 ataupun alfa ditambah k kali pi. Nah, yang nanti kita bahas terus adalah sesuai dengan fungsinya, bisa berupa fungsi sin, cos, ataupun tangen. Oke, itu. Sekarang contohnya. Misalkan contoh yang pertama, yaitu bisa berupa seperti ini contohnya. Misalkan sin x sama dengan setengah akar 3. Nah, kemudian ada himpunannya, x-nya lebih dari 0 dan kurang dari 360. Nah, seperti ini. Kan nilai x-nya berapa? Nah, nilai x-nya berapa? Maka langkah pertama, kita cari dulu nilai sin yang menghasilkan setengah akar 3. Yaitu nilai dari 60 derajat. Sehingga sin x sama dengan sin 60 derajat. Kanan kiri sudah ada sinnya, maka tinggal kita coret sinnya. Nih, berarti x sama dengan 60. Kalian gunakan tipe yang pertama tadi. Ini berarti ditambah k kali 360. Setelah itu baru kalian ganti nilai k-nya. Nilai k kita ganti mulai dari 0. K itu 0. Berarti x sama dengan 60 ditambah k. Ini kita ganti 0, berarti 0 dikali 360. Berarti x sama dengan 60 ditambah 0. Otomatis nilainya adalah 60. Kita ganti juga k-nya 1. 1 berarti x sama dengan 60 ditambah 1 kali 360. X berarti 60 ditambah 360. Ketemu 420. Cuma karena kan nilai x-nya di sini hanya sampai 360, maka ini bukan termasuk himpunan penyelesaian. Tipe pertama sudah kita kerjakan, maka kita lanjut tipe yang kedua yang ini. Berarti nilai x-nya berarti kita ganti ini 180, berarti 180 dikurangi alfa adalah 60 ditambah k kali 360. Sehingga x sendiri berarti x ya, x sama dengan 120 ditambah k kali 360. Tinggal kita ganti nilai k-nya mulai dari 0. K-nya 0, maka x sendiri berarti 120 0 kali 360. Sehingga jawabannya adalah 120.
kita ganti K-nya 1, 120, 1 kali 360. 120 ditambah 360 sehingga kita jumlah ketemu 480. Karena hanya sampai 360, maka ini bukan termasuk penyelesaian. Maka ini tinggal kalian hilangkan. Maka himpunan yang masuk ke dalam sini HP berarti hanya berupa 60 sama 120. Nah, ini 120, maka hanya 2 ini. Oke, gitu. Sekarang kita coba soal yang kos sama tangan. Ya, kos sama tangan. Bentar. Nah, misalkan kita punya contoh yang kedua, yaitu berupa kos. Misalkan cos 2x itu sama dengan setengah. Nah, gini. Kemudian x-nya bukan pakai derajat tapi pakai pi, misalkan 0 sampai 2 pi. Nah, gini. Maka nilai x-nya berapa? Oke. Langkah pertama, kita cari dulu cos yang menghasilkan setengah itu berapa. Cos yang menghasilkan setengah itu adalah kan 60 derajat. Tapi karena ini berupa pi, maka kita rubah lagi ke dalam pi. Berarti 60 derajat itu berapa pi? Yaitu 60 dibagi 180. Berarti ketemunya adalah sepertiga pi. Kalau soalnya atau himpunannya berupa pi, maka ini juga harus berupa pi. Jangan dijadikan derajat, biar lebih mudah nanti merubah mencari persamaan. Oke, kita coba ya. Berarti kita rubah setengah pi-nya menjadi ini. Berarti cos 2x sama dengan cos sepertiga pi. Maaf, nah ini cosnya kita coret. Nah, berarti 2x sama dengan sepertiga pi ditambah k kali 2 pi. Karena ini masih berupa 2, maka semuanya kalian bagi dengan 2. Nah, berarti hasilnya kita bagi 2 semua. X sama dengan 1/6 pi ditambah pi. Oke ya, kita gunakan tipe yang pertama yaitu penjumlahan atau plusnya tadi. Berarti kita pluskan dulu, berarti X sama dengan 1/6 pi ditambah K-nya lupa ya. Nah, K kali pi, kita gunakan yang positif dulu. Ganti nilai K-nya. K-nya adalah 0, berarti X sama dengan 1/6 pi ditambah 0 kali pi, yaitu 1/6 pi. Kita lanjut K-nya. K-nya 1, berarti X sama dengan 1/6 pi ditambah 1 kali pi. Berarti 1/6 pi tambah 1, ketemu 7/6 pi. Cek juga untuk yang kedua, K-nya 2. Berarti X sama dengan 1/6 pi ditambah 2 pi. Otomatis kan ini 2 pi dan 2 pi. Otomatis ini tidak termasuk himpunan. Kalau plus sudah, kita ganti yang negatif. Karena cos tadi adalah positif sama negatif. Nah, kalau belum aman ini tadi. Cos adalah positif sama negatif. Oke, kita ganti yang negatif. X sama dengan min 1/6 pi ditambah K kali pi. K sama dengan 0. X sama dengan min 1/6 pi ditambah 0 kali pi, yaitu min 1/6 pi. Karena ini berupa negatif tidak ada, ini juga tidak masuk. Oke, kemudian kita cek untuk K sama dengan 1. X sama dengan min 1/6 pi ditambah pi 1 kali 1. Sehingga kan ketemunya 1 kurangi 1/6 berarti 5/6 pi. Nah, kita lanjut lagi, K ganti 2. Min 1/6 pi ditambah 2 pi. 2 kurangi 1/6 kan ketemu 12 kurangi 1, ketemu 11/6 pi. Tapi untuk K3 otomatis sudah lebih dari 2. Oke. Maka himpunan penyelesaiannya dari persamaan ini yang mungkin, berarti kan kita mulai dari ini.
1/6 pi. Kemudian yang kedua agak besar dikit, berarti ini 5/6 pi. Kemudian yang ketiga adalah 7/6 pi. Yang kedelapan adalah ini, yang keempat ya, berarti 11/6 yang paling besar sendiri. Nah, maka ketemu nilainya. Oke. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Tolong jangan rame-rame. Yang ketiga yaitu berupa tangan. Contoh lain berarti anggap saja ada 3 kali tangan X sama dengan akar 3. Misalkan seperti ini. Ini contoh yang ketiga. Himpunannya kita buat aja X lebih dari 0 sampai 380 ya. Karena satu periodenya tangan adalah 180. Oke. Langkah berikutnya tetap sama seperti tadi. Kita cari nilai X-nya berapa. Nah, di sini seperti tadi tangan hanya ada 1 berupa 180 atau 1 pi. Sehingga di sini nanti akan berubah menjadi, ini masih mengandung 3, maka 3 kita pindah ke sebelah kanan. Berarti tangan X sama dengan akar 3/3. Nah, setelah itu kita cari sudut berapa yang menghasilkan 1/3 akar 3 itu. Nah, sudut yang menghasilkan 1/3 akar 3 adalah tangan dari 30 derajat. Maka ini tinggal kita ganti dengan tangan 30 derajat. Berarti tangan X sama dengan tangan 30 derajat. Berarti X sendiri sama dengan, kan tinggal kita coret. Nah, ketemu 30 derajat ditambah K kali 180. Ya, ini karena batas sampai segini ya, maka tinggal kita ganti nilai K-nya aja. Berarti jika K sama dengan 0, X sama dengan 30 ditambah 0 kali 180. Berarti X-nya ketemu 30. Kemudian K sama dengan 1, maka X sama dengan 30 ditambah 1 kali 180. Ketemu 210. Cuma karena di sini kan selesai. Nah, misalkan kok ini tandanya kita ganti atau himpunan kita ganti dengan pi, maka kita rubah dengan pi. Misalkan ini 2 pi. Maka dari sini langsung kalian ganti dengan pi ya. Ini contoh lain. Jadi bisa kita rubah menjadi tangan X 30 itu kan 1/6 pi. Berarti 1/6 pi ya. Tangan ya. Maaf. Yaitu tangan X sama dengan tangan 1/6 pi. Tangannya kita coret. Berarti X sendiri kan berarti 1/6 pi ditambah K kali pi. Nah, sama aja. Cuma kalau ini tadi berupa derajat, kita rubah derajat. Kalau berupa pi, maka kita rubah ke pi. Langsung kita ganti dengan K-nya. K-nya 0 berarti X sama dengan 1/6 pi ditambah 0 kali pi. Ketemu 1/6 pi. Kemudian K-nya 1, X sama dengan 1/6 pi ditambah 1 kali pi. Ketemu 7/6 pi. Kalau K-nya 2, berarti kan 2 pi. 2 pi tambah 6 otomatis sudah TM. Karena yang inginkan tadi hanya sampai ini. Sehingga kalau yang atas tadi hanya sampai 180, berarti yang kita masukkan sama ini. Karena kalau kita ganti dengan 1 sudah lebih dari 180. Kalau yang atas berarti HP-nya adalah 30 derajat. Tapi kalau nanti X-nya di antara ini, maka jawabannya adalah yang ini tadi. Ini TM ya, berarti HP-nya adalah ini sama ini. 1/6 pi ditambah 7/6 pi. Nah, gitu. Oke ya, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.